ada pemakaman yang namanya Batin Pemuka Pasir Alam. Itu ada makamnya di Jalan Kampung Baru, Pekon, Kota Jawa. Itu awal mulanya sesepuh kami, Batin Pemuka Pasir Alam, yang semasa itu beliau datang di tanah darat. Kita nggak tahu persis apakah dari Sumatera Barat atau dari mana, tapi penjelasannya datang dari tanah darat. Itu mohon izin dengan Sebatin Terumbang. Nah, masuk ke Bengkunan. Bengkunan ini dari Terumbang belum ada kesebatinan, baru di Bengkunan. Masuklah di wilayah Bengkunan. Asal kata Bengkunan itu di ujung pelabuhan Bengkunan itu ada makam. Itu makam itu namanya Raja Makedon. Raja Makedon mempunyai anak buah namanya Kunan. Jadi panggilannya abang, namanya Kunan. Maka sebutan itu Bangkunan. Beberapa kali perjalanan Bangkunan ini pergantian nama. Yang awalnya Bengkunan. Kalau orang Jawa mengatakan Bengkunan. Sebenarnya itu asal kata Bangkunan itu dari Abang Kunan. Jadi panggilannya abang. Waktu berjalan, Batin Pemuka Pasir Alam, sebelum saya masuk ke Gajah ya, keramat itu mempunyai peliharaan. Kalau kami sebut itu namanya Kijang Parau. Kijang Parau itu suatu saat dia mengeluarkan suaranya, itu isyarat. Isyaratnya, kalau di bawah 2010 itu saya masih ingat, itu masih. Tapi dari 2010 ke atas nggak ada karena kebisingan alam. Jadi waktu itu bising, ada motor, ada mobil, segala macam, jadi nggak terdengarkan. Tapi kalau 2010 ke bawah, jelas. Isyaratnya Kijang Parau itu adalah memberitahu kepada anak umpunya, mungkin tidak lama lagi, 2 atau 3 hari itu ada yang meninggal. Itu isyarat Kijang Parau. Sebenarnya masih di belakang itu masih banyak cerita ya, cerita. Nah, namun kita masuk ke Gajah. Awal Batin Pemuka Pasir Alam itu membuat pekon, ya namanya pada saat itu ya, itu di Kota Jawa. Di Kota Jawa. Karena pada saat nenek moyang kita pada saat itu belum ada ide untuk membuat sumur. Maka kampung-kampung tua itu adanya pinggir jalan, pinggir sungai, yaitu Marga Bengkunan, Marga Ngaras, Marga Ngambur, semua itu kampung-kampung tua itu di pinggir sungai. Karena pada saat itu nenek moyang kita belum mau atau belum bisa membuat sumur, sehingga Bengkunan ini berdiri. Batin Pemuka Pasir Alam meninggalkan saudaranya di Kota Jawa, dibuatlah kampung Kota Jawa, dan Batin Pemuka Pasir Alam membuat kampung Sukamarga. Kenapa Sukamarga masih ada di atas pekon Sukamarga, yaitu namanya Tanjung Kemala. Tanjung Kemala itu Raja Makedon. Karena masuknya di wilayah Bengkunan ini terdahulu Raja Makedon. Batin Pemuka Pasir Alam ini sudah ketiga kali. Di Bengkunan ini ada Raja Makedon dan ada Kekuk Suwi.
Kekuk Suwi itu dilawan oleh Raja pemuka Pisara Alam sehingga Kekuk Suwi lari ke Wainipah. Itu cerita. Nah, jadi membuat kampung di Sukamarga itu Saibatin. Kemudian di timurnya itu ada Tanjung Gemala, itu anak cucu dari Raja Makedum. Kenapa enggak Raja Makedum yang berkuasa di Bengkunat, tapi beliau sepakat dengan Batin Pemuka Pisara Alam, karena Batin Pemuka Pisara Alam mengusir apa namanya tadi? Kekuk Suwi, maka itu penghargaan dari Raja Makedum. Nah, setelah adanya di kampung berdirinya Sukamarga, waktu berjalan ada di antaranya masyarakat Sukamarga. Kalau dulu Pak tidak sedemikian rupa sekarang ini, banyaknya warga negara. Kalau dulu terbatas, Kota Jawa itu hanya beberapa orang, Sukamarga beberapa orang, Tanjung Gemala demikian juga. Jadi ada waktunya pada saat itu keluarga dari Saibatin, kita nggak tahu generasi keberapa. Suatu waktu ke kebon di seberang Kali Bambang itu, sehingga beliau, kita nggak tahu ya, sampai sore hari beliau ini tidak keluar, tidak pulang ke kampung, sehingga keluarga gelisah. Malamnya dicari, ketemulah keluarga tersebut tidak berdaya lagi, badannya remuk semua, tapi belum mati, masih hidup, sehingga dibawa pulang. Esok harinya meninggal. Itulah terjadinya pada saat itu adanya gajah timpang, kakinya kecil sebelah. Dari sejak itu adanya gajah timpang kaki kecil sebelah. Apa pada saat itu? Nah, fungsinya gajah timpang itu adalah, gajah ini kita tahu. Saya berkeluarga dari tahun 88. Saya depan rumahnya neneknya Irawan Topani, karena Irawan Topani ini isi Lamban Gedung. Saya juga isi Lamban Gedung. Ya. Dari tahun 88 itu saya tahu rutenya gajah itu, kalau dari Kota Jawa muter ke Pelabuhan Bengkunat, Sumberjo, itu rutenya. Saya masih ingat tahun 90 itu saya pernah itu berladang di jalan Kota Jawa. Saya sempat memburu gajah itu. Gajah di sini ya, itu sebanyak 25. Ingat betul saya. Saya terus terang waktu itu saya bawa locok itu. Kenapa? Untuk apa locok itu? Maksudnya untuk menakut-nakuti, jangan merusak ladang. Saya sempat naik di pohon duku besar, saya hitung satu persatu gajah itu. Itu 25 gajah. Nah, kemudian waktu berjalan, reformasi, jalan ini terbuka sehingga masyarakat warga Indonesia banyak berduyun-duyun pindah ke Bengkunan, orang pendatang semua. Ya. Sumberjo itu 99% orang pendatang. Pemerihan 99% itu pendatang. Kalau pada saat itu, kalau di Bengkunan ini kami anggap tentrem,
nggak ada masalah. Jadi gajah itu hal biasa bagi kami. Dan sampai detik ini penduduk asli tidak ada korban dari gajah. Sampai detik ini. Nah, gajah tersebut itu memberi syarat. Yang gajah timpang tadi, kalau beliau keluar itu memberi syarat. Enggak sekonyong-konyong semua gajah 25 tadi datang melintas, tidak. Gajah timpang itu memberikan isyarat, mungkin dalam waktu 2-3 hari nanti ada rombonganmu lewat. Jadi enggak, ya bukan berarti enggak merusak. Pernah kejadian di ladang masyarakat penduduk pribumi, padi sekian luas, ada bekas melewati, tapi satu pun tangkai tidak terinjak. Itu gajah timpang. Ya, gajah timpang. Nah, kalau pada saatnya rombong nanti datang, cukup untuk mengusir gajah itu pakai pentongan. Tidak perlu harus locok, tidak perlu harus mercon. Nah, itu pada saat itu. Setelah adanya reformasi, nah ini penduduk datang banyak, ya. Yang tadinya lintas gajah ini dari dulu itu lintasnya dibuka, dijadikan ladang. Maka gajah sekarang ini bisa kita katakan punah. Yang lebih parah lagi, tahun 2000 ada yang memburu. Kami tidak tahu siapa itu. Memburu gajah. Di Simurjo berapa ekor, di Pelabuhan Mekunan 1 ekor. Tapi kami nggak tahu siapa yang memburu. Takut, kalau dekat takut. Kukor, senjata kukor siap. Ini terus terang kami sampaikan. Maka reformasi kita di Indonesia ini sudah kelabasan sebenarnya. Ditambah lagi kami Kota Jawa itu ada melestarikan tanah adat, tanah masyarakat seluas lebih kurang itu 80 hektar. Yang namanya itu Titik Liut. Nah, Titik Liut itu berdasarkan musyawarah dari kepala desa. Pada saat itu masih kepala desa, ya. Ada 5 kepala desa. Sukamarga, Tanjung Gemala, Penyandengan, Pagar Bukit. Ya, baru 4 kepala desa diketahui oleh Sebatin Marga Bekunan. Diajukan ke Bupati Lampung Barat, Iwayan Derpa, pada saat keluar suratnya. Tahun 97 keluar suratnya. 98 keluar suratnya. Apa yang terjadi tahun 2000? Dirambah. Siapa yang rambah? Orang-orang kita sendiri. Itu hutan masyarakat. Ibu Nani tahu. Rombongan Buyung Watala nginap ke rumah, senang. Itu diajukan, itu ada hutan. Ya, diajukan. Gimana untuk bisa melestarikan hutan masyarakat? Saya sebagai pribadi tidak ada niat. Tapi setelah dirambah oleh masyarakat, sebesar kuku pun saya tidak mau. Karena niat saya baik, ya. Kalau bisa dilestarikan, kalau nggak bisa, ya dari diri sendiri saya juga nggak bisa saya lestarikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja. Mungkin ada acara lain.